Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Rahma Putri dengan NPM 1835 10434 dari kelas 5D angkatan 18 Prodi Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 form, yaitu ada form mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ini untuk shortcut pada form mahasiswa. Di sini kita terlebih dahulu membuat public class, yaitu mahasiswa, dengan properti NPM, nama kelas, jurusan, dan nomor KTP. Selanjutnya, dim the data table mahasiswa. With the data table mahasiswa, yaitu ada NPM, nama kelas, jurusan, dan nomor KTP. With the data table mahasiswa ini digunakan untuk memberikan nama atau judul pada tabel yang kita buat. Terus selanjutnya di sini ada public student as array list. Ini kita membuat array list dengan nama student. Terus selanjutnya pada button submit kita mendeklarasikan properti yang telah kita gunakan, yaitu ada NPM, nama, kelas, jurusan, nomor KTP. Lalu pada shortcut yang ini kita panggil lagi. Terus dim new mahasiswa ini digunakan kita membuat public class, yaitu membuat kelas. Selanjutnya di sini shortcut yang ini digunakan ketika ada salah satu data yang kita tidak inputkan pada form, maka akan tampil warning, yaitu message box-nya data tidak boleh kosong. Jadi data itu harus terisi semua agar tidak ada warning seperti data tidak boleh kosong. Terus selanjutnya try catch. Try catch ini shortcut untuk try catch-nya ini ketika ada salah satu data yang error, maka ada peringatan message box data ada error. Tetapi ketika tidak ada data yang error, maka tidak akan ada peringatan data ada error. Dan selanjutnya pada inputan NPM saya mengubahnya menjadi keypress, di mana pada saat kita input hanya berupa angka, tidak bisa berupa huruf. Sama juga seperti nomor KTP. Terus selanjutnya ini ada button reset. Button reset ini digunakan shortcutnya digunakan untuk saat kita mengisi data, tetapi kita ingin menghapusnya, tinggal kita klik reset, maka data yang kita inputkan tuh akan terhapus. Ini untuk shortcut pada form mahasiswa. Tadi sudah saya jelaskan shortcut pada form mahasiswa, maka saya akan mencoba menggunakan form tersebut. NPM. NPM, saya masukkan NPM saya 1835 10434, nama lengkap Desti Rahma Putri. Terus selanjutnya di sini kita menggunakan combo box, yaitu 5D, jurusan Teknik Informatika, nomor KTP saya isi aja dengan 123456789. Terus kita submit. Selanjutnya kita menggunakan button reset untuk menghapus data yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita isi lagi
NPM 1835101112, nama lengkapnya Chelsea Fiska. Terus kelasnya kita tidak isi, jurusan ilmu pemerintahan, nomor KTP-nya 2345667. Lalu kita submit. Maka ada warning data tidak boleh kosong, karena pada kelas kita tidak inputkan. Maka agar tidak warningnya tidak muncul, maka harus semua data ini terisi. Lalu kita klik saja OK. Menghubungkan antara form mahasiswa dan form dosen, saya menggunakan menu button, yaitu menu button form selanjutnya. Langsung saja kita klik form selanjutnya. Dan ini adalah tampilan pada form dosen. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan shortcut pada form dosen. Selanjutnya, ini adalah shortcut pada form dosen, yaitu pertama kita membuat public class dengan nama dosen, dengan properti yaitu ada NIDN, nama, nick, jenis kelamin, dan alamat. Dim the data table dosen, with the data table dosen, sama seperti dengan form mahasiswa tadi. With the data table dosen ini digunakan untuk memberikan nama atau judul pada tabel yang kita gunakan. Terus di sini array list-nya kita beri nama yaitu teacher. Untuk button submit-nya properti yang kita gunakan yaitu ada NIDN, nama, nick, jenis kelamin, dan alamat. Lalu kita panggil lagi. Terus selanjutnya kelas yaitu dengan nama dosen. Sama juga seperti dengan form mahasiswa, ketika salah satu data tidak kita inputkan atau tidak kita isi, maka akan tampil warning yaitu data tidak boleh kosong. Tapi ketika datanya sudah terisi semua, maka tidak akan ada warning data tidak boleh kosong. Terus selanjutnya ini trackage-nya. Ketika ada salah satu data yang error, maka akan ada peringatan data ada error. Tetapi ketika datanya tidak ada yang error, maka tidak akan muncul peringatan seperti ini. Terus data grid view, data yang diinputkan atau diisi akan tampil berbentuk data grid view. Terus selanjutnya di sini saya untuk NIDN-nya saya ubah jadi keypress karena hanya bisa diinput berupa angka, sama juga seperti nick. Dan ini untuk button reset-nya, kegunaannya untuk setelah kita mengisi data, kita ingin menghapusnya, bisa kita gunakan button reset. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan shortcut pada form dosen. Di sini saya akan mencoba pada form dosen. NIDN, saya klik A, B, C, maka dia tidak akan tampil. Karena pada shortcut saya membuatnya hanya berupa angka. Name, Alia, nick 12345. Jenis kelamin menggunakan combo box, ada dua pilihan, yaitu kita pilih perempuan, alamat panggilan. Lalu submit. Ketika kita ingin menghapus inputan ini, reset. Terus NIDN 123, name, Chelsea, nick tidak kita isikan, perempuan,
alamat juga tidak kita isi, kita submit, pasti akan ada warning, data tidak boleh kosong. Oke. Selanjutnya, untuk menghubungkan pada form mata kuliah, saya menggunakan button form selanjutnya. Langsung saja kita klik. Dan ini adalah form mata kuliah. Sebelumnya saya akan menjelaskan shortcut pada form mata kuliah. Pertama, kita membuat public class dengan nama mata kuliah, diisi dengan properti, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Dim data table mata kuliah. With the data table mata kuliah, sama seperti shortcut sebelumnya, yaitu digunakan untuk memberikan nama atau judul pada table yang kita gunakan. Terus di sini array list-nya yaitu dengan nama mata kuliah. Untuk button submit-nya kita mendeklarasikan properti yang kita gunakan, yaitu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama jumlah SKS, lalu kita panggil lagi. Terus selanjutnya kita membuat kelas dengan nama mata kuliah. Nah, terus selanjutnya shortcode ini ketika ada data yang tidak kita inputkan, maka akan tampil warning, yaitu data tidak boleh kosong. Tetapi ketika datanya sudah terisi semua, maka tidak akan ada warning data tidak boleh kosong. Selanjutnya itu try catch. Try catch ini ketika ada salah satu data yang error, maka akan muncul peringatan data ada error. Tetapi ketika ada salah satu data yang tidak ada error, maka tidak akan tampil seperti ini. Terus selanjutnya data grid view, maka data yang kita isi tadi akan tampil berupa data grid. Selanjutnya ini untuk buttonnya, yaitu button selesai, yaitu kita klik selesai, maka kita akan keluar dari hasil form atau hasil run yang telah kita run tadi. Terus selanjutnya ada pada kode mata kuliah, saya ubah jadi keypress, hanya berupa angka yang bisa diinputkan. Terus untuk button resetnya, ketika kita menginputkan data, tapi kita ingin menghapusnya, langsung saja kita klik button resetnya. Baiklah, ini adalah tampilan pada form mata kuliah. Langsung saja kita masukkan kode mata kuliahnya 01. Nama mata kuliahnya menggunakan combo box, ada beberapa pilihan, yaitu pemrograman visual, grafika komputer, dasar pemrograman mobile, web platform. Karena ini pelajaran pemrograman visual, jadi kita pilih pemrograman visual. Jumlah SKS-nya kita pilih 4. Terus selanjutnya kita submit. Maka tampilannya akan berupa data grid seperti ini. Ini adalah tampilan pada form mata kuliahnya. Langsung saja kita klik button press selesai. Maka dia akan keluar dari hasil run tersebut. Ini adalah git pada form yang saya buat. Mohon maaf pada lokal gitnya hanya sedikit yang saya buat karena saya tadi terlalu fokus membuat formnya, jadi saya hampir lupa untuk membuat gitnya. Yaitu pertama itu kita membuat 3 form. Yang pertama itu ada form mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Terus selanjutnya kita pada form dosen, saya menggunakan toolbox, yaitu label, text box, button, data grid, dan combo box. Selanjutnya pada shortcut kita membuat kelas yang mendeskripsikan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Selanjutnya kita itu membuat array list kumpulan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Terus jangan lupa pada form itu kita buatkan button submit agar
data yang kita inputkan akan berubah menjadi data grade. Terus selanjutnya membuat pesan alert ketika salah satu inputan tidak terisi. Itu saja local git-nya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.